Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala, Rabbul alamin, Rabbul arsyil azim. Dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan pula kepada junjungan kita, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushul Sunnah li Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala anhu, "Tsumma dzakara minal usuli at-tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah." Kemudian di antara usul ahlu sunnah wal jamaah, pokok keyakinan dari ahlu sunnah wal jamaah, dan ini masih erat sekali kaitannya dengan tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, yakni at-tarkul bid'ah, yaitu meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap kebid'atan maka itu adalah kesesatan. Ya, di sini jamaah yang Allah tabaraka wa taala, Imam Ahmad rahimahullahu taala anhu mengatakan bahwasanya di antara usul atau pokok keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka meninggalkan perkara yang baru dalam agama. Kenapa? Alasannya adalah dikarenakan perkara yang baru dalam agama ini atau yang disebut dengan kebid'ahan adalah dolalah, adalah kesesatan, suatu yang menyimpang dari kebenaran. Fatarkul bid'ah huwa mulazimu litamassuki bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang meninggalkan kebid'ahan, maka ini akan melazimkan bahwasanya dia akan berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat. Sebagaimana orang yang senantiasa mengerjakan kebid'ahan, maka mereka akan meninggalkan sunnahnya para sahabat, atau mereka akan meninggalkan bagaimana para sahabat itu dalam memahami dalil-dalil yang ada. Artinya di antara sebab munculnya banyak kebid'ahan yang tersebar di masyarakat adalah karena mereka ini jauh sekali dari pemahamannya para sahabat. Mereka enggan untuk memahami agama Islam ini sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat. Makanya di sini muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan di antara penyebab yang lazim yang menjadikan orang-orang itu mengerjakan kebid'ahan adalah mereka enggan memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, ataupun setidaknya mereka tidak mengetahui bagaimana manhaj yang benar dalam memahami agama yang mulia ini. Wa tarkul bid'ah huwa bi nabdhil bid'ah wa kullu ma ahdatha an-nasu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang meninggalkan kebid'ahan, maka sama saja dia telah mengingkarinya. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin dia katakan dia mengingkari kebid'ahan tapi dia mengerjakan kebid'ahan. Sewaktu dia mengerjakan kebid'ahan, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan bid'ah tersebut, maka sama saja dia tidak mengingkarinya. Dan setiap perkara yang diadakan manusia dalam masalah agama yang tidak pernah ada pada masa Nabi yang mulia SAW, inilah yang dimaksud dengan bid'ah tersebut. Artinya di sini bentuk pengingkaran seseorang terhadap kebid'ahan adalah dia meninggalkan bid'ah tersebut.
Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya bid'ah adalah suatu kemungkaran. Dan seorang muslim apabila dia mendapati suatu kemungkaran, maka kewajibannya adalah untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Imma itu dengan tangannya kalau dia memiliki kemampuan dengannya, seperti misalnya pemerintah yang memiliki kemampuan, maka hendaklah dia hentikan kemungkaran tersebut. Atau kalau tidak bisa ya dengan lisan, dengan mengabarkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang tidak benar, ini adalah sesuatu yang salah, ini tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita cukupkan diri kita dengan mengikuti sunnah, diingkari dengan lisan, bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan dengan cara yang terbaik tentunya, dengan penuh rasa cinta kepada saudara kita sama muslim. Bukan untuk menjatuhkan mereka, bukan, akan tapi untuk apa? Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada saudara kita yang mereka salah dalam memahami agama. Bukan seperti itu loh maksudnya. Ini antum salah. Dikarenakan kalau bukan kaum muslimin yang mengingatkan, siapa lagi yang akan mengingatkan saudara-saudara kita yang menyimpang, yang salah dalam memahami agama tersebut? Tidak mungkin orang-orang Yahudi yang mengingatkan, kan tidak mungkin. Apalagi orang-orang Nasrani yang mengingatkan, tidak mungkin. Ya. Maka kita lah ya, seorang muslim, ahul muslim, saudara muslim yang lainnya, kita mengingatkan saudara kita. Seandainya dia bersalah, kita ingatkan, antum ini salah, ini loh yang benar seperti ini. Masalah dia mau terima atau tidak terima, mendapatkan hidayah atau tidak, ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah seorang muslim apabila melihat suatu kemungkaran, maka dia ingkari dengan hatinya. Mengingkari dengan hati artinya kita berlepas diri dari perbuatan tersebut. Bukan berarti kita ikut bergabung kemudian kita mengatakan kita mengingkari dengan hati, akan tapi dia masih ikut saja di sana. Ini namanya bukan pengingkaran jamaahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi dia tinggalkan, ya dia jauhi. Ini merupakan bentuk pengingkaran tersebut. Yang mana seorang apabila dia telah meninggalkan kebid'ahan, dia mengingkari kebid'ahan tersebut, maka lazim baginya untuk meninggalkannya. Dan yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah perkara yang baru yang tidak pernah ada pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan amalan yang tidak ada pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini tidak akan lepas dari tiga keadaan. Amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan hal tersebut dikarenakan tidak ada pendorongnya. Keadaan yang kedua, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan hal tersebut karena ada penghalangnya. Kemudian yang ketiga, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut padahal ada pendorongnya dan tidak ada penghalangnya. Yang pertama, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan amalan tersebut. Kenapa? Karena tidak ada pendorongnya. Contoh misalnya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan para sahabatnya ilmu nahwu. Ada tidak riwayat hadis yang mengatakan Rasul yang mulia sallallahu mengajarkan para sahabat ilmu nahwu? Ada? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena para sahabat adalah orang-orang yang sudah faqih bahasa Arab, orang-orang yang sudah pintar bahasa Arab. Maka di sini tidak ada pendorong bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan ilmu nahwu tersebut. Akan tetapi sewaktu manusia telah berbondong-bondong masuk dalam agama Islam, orang dari Jazirah Arab, kemudian dari Afrika, dari Asia, Amerika, Eropa, masuk dalam agama Islam,
maka di sana tidak ada jalan untuk seseorang agar dapat bisa memahami agama ini kecuali dengan belajar bahasa Arab. Maka sewaktu orang butuh belajar bahasa Arab, maka para ulama membuat kaidah nahwu. Agar apa? Agar bisa diajarkan kepada manusia, agar umat ini bisa memahami agama Islam. Kenapa? Karena apabila manusia tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa memahami bahasa Arab dengan benar, maka bagaimana mungkin mereka bisa paham Al-Quran? Bagaimana mungkin mereka bisa paham hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan mereka tidak mengetahui sumber dari agama ini, tidak memahami Al-Quran, tidak memahami bahasa Arab. Makanya kalau orang-orang dahulu zaman mereka Allah Ta'ala, kafir Quraisy itu, mereka kalau didengarkan padanya Al-Quran, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka apa? Tutup telinga-telinga mereka. Kenapa? Karena kalau mereka dengar, mereka faham. Mereka faham, maka mereka mesti akan masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Mereka faham. Kita lihat bagaimana dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk dalam agama Islam. Dia mendengarkan bacaan surah Toha, didengarkan, diresapinya. Kemudian apa? Masuk dalam agama Islam. Kenapa kok bisa? Karena faham. Ya. Yang jadi masalah adalah pada hari ini banyak orang yang tidak bisa bahasa Arab. Di Indonesia dibacakan saja Al-Quran, subhanallah, nangis dia misalnya kan. Kenapa nangis? Merdu katanya. Nangisnya kenapa? Karena merdunya saja dapatnya, tidak faham maknanya. Ya. Maka di sini penting untuk bisa bahasa Arab. Makanya ada apa? Sekarang ada pendorongnya. Makanya para ulama mengajarkan manusia bahasa Arab, diajarkanlah ilmu nahwu, diajarkanlah ilmu shorof. Makanya seperti ini bukan bid'ah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belajarnya orang ilmu nahwu ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini karena dahulu tidak ada pendorong. Ya, karena tidak ada pendorongnya. Begitu juga dengan ilmu mustalahul hadis. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis Nabi, mempelajari tentang perawi ini sikoh atau tidak, terpercaya tidak, ini pendusta atau bukan. Ini pada masa Nabi yang mulia SAW ada tidak? Ada enggak? Tidak ada. Enggak ada pada masa Nabi yang mulia SAW. Kenapa? Para sahabat semuanya sikoh. Ya. Dan tidak dibutuhkan ilmu ini dahulu. Maka tidak ada pada masa Nabi yang mulia SAW. Kemudian barulah setelah berlalunya masa, ya, muncul orang-orang munafik, orang-orang yang berpura-pura masuk dalam agama Islam untuk menghancurkan agama Islam dari dalam. Maka ini dibutuhkan pengecekan terhadap para perawi hadis. Makanya muncul ilmu mustalahul hadis. Dan ini bukan bid'ah. Ya, ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena tidak adanya pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena belum ada pendorong. Ya, tidak ada pendorongnya. Ya, inilah jamaah yang dimuliakan Allah Taala yang dikenal dengan maslahat mursalah. Ini bukan bid'ah, tapi menurut para ulama adalah maslahat mursalah. Atau sebagian ulama yang lainnya mengatakan yang seperti ini bid'ah, tapi bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa yang tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ada penghalangnya. Dikarenakan ada penghalangnya. Contohnya adalah pembukuan Al-Quranul Karim dalam menjadi satu mushaf.
Pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'annya tidak seperti kita sekarang ini, tapi masih berupa apa? Selembaran-selembaran. Kenapa tidak dibukukan? Ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Wahyu masih turun. Ya, wahyu masih turun. Ya, masih di-update Al-Quran tersebut. Ya, ada lagi turun baru dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka setelah penghalang ini hilang, ya, baru Al-Quran tersebut dibukukan. Kenapa dibukukan? Karena sudah hilang penghalangnya. Dan ini pun telah diisyaratkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim, inilah adalah Al-Quranul Karim, ya, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab itu gimana sih? Kitab, buku. Sudah dibukukan. Dan ini tidak bertentangan dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa tidak ada pada masa Nabi? Karena masih ada penghalangnya. Dan ini bukan perkara yang baru, bukan bid'ah dalam agama. Akan tapi ini yang menurut sebagian para ulama dengan maslahat mursalah. Ataupun sebagian ulama mengatakan yang lainnya sebagai apa? Bid'ah hasanah. Ini loh yang mereka maksud dengan bid'ah hasanah. Seperti halnya dengan sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah. Sholat tarawih, Nabi yang mulia SAW pernah mengerjakannya. Ya, Rasulullah mengerjakan berjamaah dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW tinggalkan. Rasulullah hendak sholat tarawih secara berjamaah. Para sahabat nunggu waktu itu. Ternyata Rasulullah tidak keluar-keluar. Kemudian dilakukan kembali pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikumpulkan kembali para sahabat tersebut. Ya. Maka apakah mengerjakan sholat tarawih berjamaah ini termasuk bid'ah? Kita katakan ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena pertama, Nabi yang mulia SAW tidak kerjakan karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Dikatakan sendiri oleh Nabi yang mulia SAW, Rasul khawatir bahwasanya nanti ini bisa diwajibkan kepada kalian. Ini penghalangnya. Makanya Rasulullah tidak turun. Karena kalau Rasulullah turun, nanti turun wahyu dari Allah Ta'ala, wajib sholat tarawih. Berat bagi kaum muslimin. Ya, makanya Rasulullah tidak lakukan. Ya. Akan tetapi sewaktu pada masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini wahyu sudah terhenti, sudah terputus. Rasulullah SAW telah meninggal dunia, tidak mungkin lagi diperbaharui agama ini. Maka barulah dikerjakan ya pada masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu tersebut, ya, sholat tarawih dengan berjamaah. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, ya, yaitu sholat tarawih jamaah. Ini yang menurut sebagian ulama dengan bid'ah hasanah tadi, ya, atau maslahat mursalah. Dan ini bukan bid'ah yang tercela, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tidak ada pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena ada penghalangnya. Dan ini juga telah diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim tentang adanya amalan tersebut. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah pendorongnya ada, namun penghalangnya tidak ada. Dan ternyata tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal pendorong untuk melakukannya ini ada nih pendorongnya. Penghalangnya tidak ada. Tapi ternyata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya.
maka ini adalah sesuatu yang tercela. Ya, ini adalah sesuatu yang tercela. Contoh misalnya azan sebelum sholat Id. Ada tidak pendorongnya? Ada. Untuk apa? Untuk mengumpulkan kaum muslimin, mengajak orang sholat. Ya, azan sebelum sholat Id. Pendorongnya ada. Penghalangnya ada enggak? Enggak ada penghalangnya. Rasul yang mulia SAW tinggal perintahkan Bilal azan. Azan. Enggak ada penghalangnya. Ada pendorong, tidak ada penghalangnya. Namun Nabi yang mulia SAW tidak kerjakan. Maka kalau ada orang pada hari ini melakukannya, maka ini adalah bid'ah. Maka ini adalah sesuatu yang terlarang. Dia azan sebelum sholat Id, azan sebelum sholat tarawih misalnya. Dan ini tidak dilakukan pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari sinilah jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya ada sebagian para ulama itu membagi bid'ah ini menjadi dua. Dari sinilah asalnya. Sebagian mengatakan ini bid'ah dholalah. Bid'ah dholalah ini nomor 3 yang tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Pendorongnya ada. Pendorongnya ada, penghalangnya tidak ada. Tapi ditinggalkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah bid'ah hasanah. Menurut sebagian ulama. Ya, menurut sebagian ulama yang dimaksud dengan bid'ah hasanah ini adalah yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Ya, contohnya tadi sholat tarawih pada masa Umar. Bahkan Umar radhiyallahu taala mengatakan apa? Nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, kata Umar radhiyallahu taala. Kemudian juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada 2. Bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Apa sih yang dimaksud dengan bid'ah yang terpuji di sini? Yaitu yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Pengumpulan mushaf Al-Quran, pembelajaran ilmu nahwu, ilmu mustalah hadis. Ini yang terkadang salah dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan ini tidak bertentangan jamaah yang dimuliakan Allah Taala dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dholalah. Setiap bid'ah itu sesat, ini tidak bertentangan sama sekali. Ya. Dan pembagian seperti ini banyak jamaah yang Allah Taala. Ya, tadi sebagian mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah dholalah. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala membagi bid'ah itu menjadi 2. Ya, bid'ah ditinjau dari hubungannya dengan syariat. Kata Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dibagi menjadi 2. Ada bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Apa itu bid'ah hakiki? Bid'ah hakikiyah adalah bid'ah dalam syariat Allah Taala ini yang sama sekali tidak ada dalil, baik itu dari Al-Quranul Karim, tidak pula ada dalil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak ada sisi pendalilannya. Begitu juga tidak ada dari ijma', tidak ada dari istidlal yang mu'tabar menurut para ulama. Sama sekali tak ada landasannya. Ini bid'ah hakikiyah. Contohnya walimah kematian. Ya, hari ke-7, 40, 100. Ini tidak ada dalilnya satu pun dari Al-Quranul Karim, dari hadis Nabi, dari ijma' para sahabat. Ya, ini tidak ada. Tidak ada hadis Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian meninggal maka kumpul-kumpullah untuk makan-makan pada hari ke-3, hari ke-7. Ada tidak? Kalau ada silakan dibawakan. Hadis yang sahih tentunya. Tidak ada jamaah yang Allah Taala. Ini namanya bid'ah
hakikiyah. Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala mengatakan ini bid'ah hakikiyah. Kemudian yang kedua adalah bid'ah idhofiyah. Dan bid'ah idhofiyah, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ini memiliki dua unsur. Yang pertama adalah dia ada dalilnya. Unsur yang pertama, bid'ah idhofiyah, ini dia ada dalilnya. Kemudian unsur yang kedua, dia sama sekali tidak ada kaitannya, persis seperti bid'ah hakikiyah. Jadi di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, bid'ah idhofiyah adalah bid'ah yang asal usulnya merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam syariat yang mulia ini, yang mana sebagaimana kita katakan ini adalah unsur yang pertama tadi, dia ada dalilnya. Pada dasarnya dia adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama Islam. Akan tetapi yang jadi permasalahan adalah dari segi tata cara pelaksanaannya, keadaannya, dari detail-detailnya yang tidak bersandarkan pada dalil. Padahal yang semacam ini, detail-detail seperti ini sangat membutuhkan dalil. Dan sebagian besar berkaitan dengan praktek ibadah dan bukan sekedar adat kebiasaan, kata Imam Syatibi dalam Mukhtasar Al-I'tisam. Ini adalah bid'ah idhofiyah. Dan bid'ah idhofiyah ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini sangat familiar sekali, sangat akrab sekali dengan masyarakat kita ya di Indonesia ini. Dia dalilnya ada, tapi yang jadi masalah adalah pada kaifiyatnya, pada detail pelaksanaan ibadah tersebut. Mu'allif di sini rahimahullah ta'ala memberikan contoh seperti yasinan, tahlilan, sholawatan, membaca wirid bersama setelah sholat berjamaah dikomandoi oleh imam, kemudian membaca sholawat setelah azan dan iqamah, menghususkan malam nisfu Sya'ban untuk melakukan ibadah tertentu, maulidan dan lain sebagainya. Yang ini semuanya dikritisi oleh para ulama, dikritik oleh para ulama. Dan ini adalah bid'ah idhofiyah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, coba kita periksa kembali amalan-amalan kita tersebut. Sekali lagi kita sampaikan bahwasanya ya sewaktu kaum muslimin, saudara kita mengingatkan dengan perkara-perkara seperti ini, maka hendaklah kita husnuzon. Ya, kita yang pertama adalah husnuzon terlebih dahulu. Oh, ini jangan-jangan ini adalah jalan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita untuk mengetahui kebenaran. Kita husnuzon, kita cek tuh kitab-kitabnya para ulama, benar tidak ya yang disampaikan. Jangan sewaktu disampaikan hal-hal seperti ini bawaannya sensitif terlebih dahulu, kebencian terlebih dahulu, maka yang sepertinya akan susah sekali untuk mendapatkan kebenaran. Ya, kita dapat sepertinya kita berdoa kepada Allah taala, ya Allah, kalau misalnya ini benar, tolong berikan kepada saya petunjukmu ya Allah. Ya, kita tidak ingin salah tentunya dalam beragama. Kita ingin benar, kita ingin mengikuti agama Islam yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Kita ingin Islam yang murni, sebagaimana ada pada masa Nabi yang mulia SAW, yang dengannya akan menjadikan kaum muslimin ini menjadi mulia. Bahkan di sini jamaah yang Allah tabaraka wa taala, mayoritas dari kebid'ahan yang ada, ya, mayoritas dari bid'ah yang tersebar di masyarakat itu adalah dari bid'ah idhofiyah.
dari bid'ah idhofiyah. Akan tetapi meskipun tadi dia adalah bid'ah idhofiyah, ya bahaya yang ditimbulkannya pun tidaklah lebih kecil dari bid'ah hakikiyah tadi. Bahkan bid'ah idhofiyah ini bisa lebih besar. Kenapa? Karena sepintas orang memandangnya ini adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Taala. Orang memandangnya ini adalah suatu ketakwaan. Ya tidak? Ini ibadah. Sehingga menjadikan banyak orang yang keliru dengan penampilan luarnya. Padahal sesungguhnya ini merupakan suatu kebid'ahan yang dibenci dalam syariat Allah Taala. Manusia mengira dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Sebagian orang mengira dia sedang taqarrub, mendapatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan tersebut. Padahal dia sedang melakukan suatu tindakan kemaksiatan kepada Rabbul Alamin. Makanya kita katakan tadi, ya bid'ah idhofiyah ini yang bahaya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya iblis laknatullah alaihi ini lebih cinta kepada bid'ah seperti ini daripada maksiat. Kenapa sebabnya? Karena kalau maksiat, jamaah yang Allah Taala, orang melakukannya, dia terkadang pulang menyesal, merasa ya Allah saya salah. Jauh dalam lubuk hatinya dia mengakui bahwasanya apa yang dia kerjakan itu keliru. Makanya tidak sedikit orang yang melakukan kemaksiatan itu bertobat kepada Allah Taala. Siang maksiat, malamnya dia tobat kepada Allah Taala. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya yang dia lakukan ini adalah suatu kesalahan. Berbeda halnya dengan bid'ah idhofiyah ini. Dia tidak sadar bahwasanya dia sedang berada dalam kesalahan. Dia kira ini adalah sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah Taala. Dia sangka dengan melakukan hal yang seperti ini, dia menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya dia adalah orang-orang yang ingin benar-benar beribadah kepada Allah. Padahal ternyata yang dilakukannya adalah suatu kemaksiatan. Hakikat dari apa yang dia kerjakan tersebut adalah kebid'ahan yang sangat ditentang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata-kata ini bahaya bid'ah idhofiyah tersebut. Dan sebab munculnya bid'ah idhofiyah ini, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu ya wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya. Di antara sebabnya muncul bid'ah idhofiyah ini adalah karena mereka mengkhususkan sesuatu yang umum. Baik yang dikhususkan itu tempatnya kah, waktunya kah, atau amalan tertentu. Dan ini nanti ada dalam pembahasan usul fikih ya, insyaallah yang ikut belajar usul fikih nanti ada namanya nanti bab taksis. Ada bab taksis. Ya, namanya taksis itu apa? Pengkhususan. Ya, taksis itu pengkhususan. Pengkhususan pada suatu lafaz yang dia nanti dibatasi dengan ya orang tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu. Ini namanya taksis, pengkhususan. Dan dalam bab ini, bab taksis nanti ada yang namanya al-mukhassis. Al-mukhassis itu siapa? Yaitu orang atau seseorang yang membuat pengkhususan tersebut. Ya, ini namanya al-mukhassis. Contoh misalnya anak katakan, tolong semua tulab dan tolibat berdiri kecuali Renaldi. Ini adalah pengkhususan. Ini taksis, ini pengkhususan. Siapa al-mukhassisnya? Ana al-mukhassisnya. Ya, saya sebagai al-mukhassis. Apa al-mukhassis tadi? Orang yang membuat pengkhususan. Faham? Dan dalam syariat yang mulia ini, dalam syariat Islam,
al-mukhassis adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Zat yang membuat pengkhususan adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya tidak ada takhsis kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Artinya tidak ada takhsis, tidak ada pengkhususan dari sesuatu yang umum kecuali dengan izin Rabbul Alamin. Kenapa? Karena al-mukhassisnya Allah, yang mengkhususkannya hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu, apabila kita dapati suatu pengkhususan dari dalil yang umum, ada dalil umum, kemudian dikhususkan oleh seseorang, maka ini adalah sesuatu yang keliru. Inilah sesuatu yang tercela. Kenapa? Karena dia tidak berhak untuk mengkhususkan hal tersebut, mengkhususkan ibadah tersebut. Kenapa? Karena al-mukhassisnya adalah Allah, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan syekh, ya. Akan tapi al-mukhassisnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mengkhususkan sesuatu yang umum itu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh misalnya Salat ini disyariatkan tidak? Disyariatkan. Namun apabila salat tadi ingin dikhususkan, maka ini butuh dalil, butuh pengkhususan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contohnya mau mengkhususkan salat pada waktu duha, ada dalilnya tidak? Ada dalilnya, maka ini diperbolehkan. Kemudian ada orang yang mau mengkhususkan salat birrul walidain. Saya mau ada salat, saya mau khusus salat ini untuk kedua orang tua saya, salat birrul walidain. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil, tidak ada takhsis dari Rabbul Alamin, tidak ada pengkhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti ini tercela. Ini bid'ah. Salatnya baik enggak? Salat baik. Birrul walidain baik enggak? Baik. Tapi sewaktu dia mentakhsis, mengkhususkan salat ini dan birrul walidain tadi, dia khususkan, ya, maka ini butuh yang namanya dalil. Faham? Baik. Contoh lain, salawat. Salawat ini bagus tidak? Bagus, subhanallah. Disyariatkan tidak? Disyariatkan, ya. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, bersalawatlah kepada Nabi yang mulia SAW. Diperintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat bagus enggak? Bagus. Siapa bilang enggak bagus? Disyariatkan enggak? Disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Ya, bahkan dapat pahala yang besar dari sisi Allah Ta'ala. Ini perintahnya secara umum. Ya, perintah ini secara umum. Apabila mau dikhususkan, maka butuh dalil. Contoh misalnya, ada orang yang dia bersim, asim, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh enggak? Benar enggak yang seperti ini? Benar enggak? Enggak benar. Kenapa enggak benar? Kan salawat baik. Antum menyuruh orang enggak boleh salawat. Kan kayak gitu kan mereka katakan, ini salawat, ini orang-orang ini tidak mencegah kita untuk salawat nih, padahal saya mau bersalawat pada Nabi. Nah, yang jadi masalah adalah taksisnya. Dia khususkan bersim tadi setelah salawat tadi setelah bersim. Ini yang kita kritisi, jamaah yang Allah Ta'ala. Ini yang dikritisi oleh para ulama. Ya, taksisnya ini loh yang butuh dalil dari al-mukhassis tadi. Butuh keterangan, persetujuan dari Allah Ta'ala. Ini syariat punya Allah Ta'ala. Allah yang memiliki syariat ini, yang berhak untuk mengkhususkan sesuatu yang umum tadi. Maka tidak bisa seseorang mengkhususkannya tanpa adanya dalil, keterangan dari Allah atau apa yang disampaikan oleh utusannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Ya, menyampaikan apa yang disampaikan, yang diperintah oleh Allah Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada dalil dari Al-Quran, naam, oh ini penghususannya. Ada dalil dari Nabi yang mulia SAW, oh ini penghususannya. Kalau tidak ada, maka tidak boleh kita mengkhususkan. Walaupun tadi salawatnya baik, tapi ini untuk umum, bukan untuk pengkhususan. Jelas? Dan kayak gini banyak sekali jamaah yang Allah Taala. Ya, salawatan, kemudian salam-salaman setelah sholat jamaah, ada enggak kayak gitu? Sallallahu ala Muhammad, katakan sallallahu alaihi wasallam, berdiri muter-muter salaman. Salaman baik tidak? Baik enggak tuh salaman? Baik. Ya. Diperintahkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salawat bagus enggak? Bagus salawat. Ya, salawat bagus, salaman bagus, nah. Namun yang jadi masalah adalah sewaktu dia dikhususkan. Salaman ini perintahnya umum, dia ingin mengkhususkan setiap setelah sholat. Nah, maka ini yang kita katakan ini butuh dalil pengkhususan tersebut. Ada tidak dalilnya? Masalahnya ini tidak ada dalil pengkhususan dari Allah Taala. Makanya kita katakan ini adalah sesuatu yang menyimpang. Inilah sesuatu yang keliru jamaah yang milik Allah Taala. Ya. Karena tidak ada takhsis dari Rabbul Alamin. Tidak ada pengkhususan amalan tersebut dari Allah Taala. Tahlil juga bagus kan? Tahlil siapa bilang tidak bagus tahlil? Subhanallah, zikir kepada Allah Taala. Nah, silakan berzikir kepada Allah Taala. Namun kalau mengkhususkan tahlil ini pada tempat yang tidak dikhususkan oleh Allah Taala, maka ini akan menjadi sesuatu yang menyimpang. Inilah yang dimaksud dengan bid'ah. Bid'ah idhofiyah. Faham? Nah. Dan al-mukhassis ini yang bisa mengkhususkan tadi hanyalah Allah Taala. Dan para sahabat paham betul dengan kaidah ini. Ya, para sahabat benar-benar memahami tentang kaidah yang mulia ini. Begitu juga dengan tabi'in, ya, para a'immah, para imam, mereka faham benar bahwasanya bid'ah ini adalah sesuatu yang tercela. Tidak boleh kita mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Muncul pertanyaan, Ustaz, tidak pernah dengarkah Bilal itu pernah melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudu? Yang ini belum pernah dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Pernah dengar subhat seperti ini? Pernah dengar enggak? Nah, itu gimana tuh? Gimana Hamdani? Karena di situ masih ada Rasulullah hidup, Ustaz. Karena Rasulullah masih hidup, terus bisa membenarkan, bisa mengkhususkan. Nah, karena tadi sebenarnya kita katakan al-mukhassisnya siapa? Al-mukhassis siapa? Allah Taala. Yang bisa mengkhususkan syariat tersebut yang awalnya umum bisa dikhususkan ini hanya Allah Taala. Dan di sana masih ada utusan Allah, masih ada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan ya perkara tersebut pada utusan Allah dan dibenarkan oleh utusan Allah. Makanya ini sudah ditaksis, dikhususkan oleh Rabbul Alamin. Maka ini bukan bid'ah. Jelas. Rasulullah masih hidup. Nah, sekarang masalahnya hari ini Rasulullah sudah meninggal. Siapa yang mau mentaksisnya, yang mau khususkannya siapa? Ya. Antum mau mimpi ketemu Allah. Masya Allah. Oh, anak bisa ketemu dengan Rasul katanya. Ah, ini dah khurafat. Ya, dia katakan, oh ini syekh kami ini kalau tidur mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan salawat ini. Ya udah, kalau kayak gitu update terus syariat ini. Ya.
Ini rusak kalau kaedahnya sepertinya orang-orang sufi seperti itu. Ya, mereka menjadikan mimpi-mimpi mereka dengan bertemu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya sebagai syariat baru untuk melegalkan kebid'ahan mereka. Maka Ahlussunnah tidak mengenal seperti ini jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala juga mengatakan bahwasanya bid'ah apabila ditinjau dari dampak kerusakannya dalam syariat ini terbagi menjadi dua. Ini kalau ditinjau dari dampak kerusakannya kepada syariat, kepada agama seseorang. Yang pertama adalah bid'ah mukaffarah, bid'ah mukaffirah. Dan yang kedua adalah bid'ah ghairu mukaffirah. Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala mengatakan bid'ah apabila ditinjau dari sisi merusak agama seseorang, merusak syariat seseorang, ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah bid'ah mukaffirah dan bid'ah ghairu mukaffirah. Apa itu bid'ah mukaffirah? Yang dimaksud dengan bid'ah mukaffirah ialah setiap kebid'ahan yang dengan melakukannya dapat menyebabkan orang tersebut keluar dari agama Islam. Bid'ah yang apabila dilakukan oleh seseorang dapat mengakibatkan dirinya terancam keluar dari agama Islam. Dan bid'ah seperti ini biasanya erat sekali kaitannya dengan masalah i'tiqad. Dengan masalah apa? I'tiqad. Apa itu i'tiqad? Keyakinan. Dengan akidah. Ini bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan seseorang. Contoh misalnya bid'ahnya Jahmiyah kata para ulama. Ya. Bid'ahnya Jahmiyah, yang mana Jahmiyah ini yang didirikan oleh Jahm bin Safwan, mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah. Mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah. Maka dengan mengingkari sifat-sifat Allah tersebut, sama saja mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya firqah ini dikafirkan oleh para ulama. Ini tidak benar nih firqah ini. Bagaimana semua sifat Allah ditiadakan sama mereka? Oh, ini pada hakikatnya mereka ingin mengatakan Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Ya, ini bid'ahnya Jahmiyah, berkaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Kemudian contoh bid'ah mukaffirah lainnya adalah bid'ahnya Syiah Imamiyah Al-Isna Asyarah. Ya, bid'ahnya Syiah Imamiyah Al-Isna Asyarah, yang mana Isna Asyarah itu apa sih? 12 ya. Dia meyakini mereka memiliki 12 imam. Ya, Syiah, dan Syiah itu banyak jenisnya, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dia yang ekstrim. Ya, ada yang mereka cuma mendahulukan Ali saja. Tidak semuanya sampai kepada tahapan yang sampai bisa keluar dari agama, tidak. Bermacam-macam jenis tingkatannya. Ini adalah diantaranya kata para ulama yang ekstrim ini, ya Syiah yang 12 imam ini, yang dia memiliki keyakinan bahwasanya 12 imam mereka ini adalah imam-imam yang maksum, kayak Nabi sudah ya maksum, yang mengetahui Lauhul Mahfuz. Oh, subhanallah. Ya, ini imam mereka 12 ini tahu Lauhul Mahfuz katanya, yang bisa mengatur kematian sekehendak hati mereka. Dan mereka juga mengkafirkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Ya, kecuali hanya 4 atau paling banyak 6 sahabat saja yang tidak mereka kafirkan. Yang lain kafir semua para sahabat kata mereka. Kecuali hanya 4 atau paling banyak cuma 6. Di antaranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian
Hasan bin Ali, Husain bin Ali, kemudian Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, sama Miqdad Ibnul Aswad. Kecuali 6 ini saja, yang lain kafir semua udah. Ya. Makanya mereka mengkafirkan para sahabat, para ulama kafirkan mereka. Gimana bisa? Abu Bakar kafir katanya, Umar kafir, ya. Aisyah pezina kata mereka. Subhanallah. Ya. Ini akidahnya rusak. Ya. Ini bid'ah i'tiqadiyah. Yang mana bid'ah ini dapat menyebabkan orang tadi keluar dari agama Islam. Bid'ah mukaffirah. Kemudian begitu juga kata para ulama, bid'ahnya qadariyah. Bid'ahnya qadariyah. Siapa pencetus qadariyah ini? Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini pendiri qadariyah, ya, pencetusnya pemikiran yang menyimpang ini. Yang mana mereka, ya, qadariyah ini mengingkari takdir Allah Taala. Mereka katakan bahwasanya manusia ini melakukan tindakan perbuatannya ini murni hanya dari keinginan mereka saja. Allah tidak ada campur tangannya. Ya, tidak ada campur tangan dari Allah Taala. Sekehendak manusia sendiri, dan tidak ada tuh ceritanya takdir Allah tuh tidak ada. Artinya mereka ingin mengatakan bahwasanya takdir itu tidak ada. Maka para ulama mengatakan bahwasanya mereka telah keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena mereka mengingkari salah satu rukun iman, yaitu iman kepada takdir Allah. Dan ini bid'ah mukaffirah. Ya, bid'ah yang menyebabkan orang itu bisa keluar dari agama Islam. Dan ini masalah keyakinan. Ya, masalah keyakinan. Kemudian yang kedua kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala adalah bid'ah ghairu mukaffirah, yang tidak sampai pelakunya pada kekafiran. Ya, tidak sampai keluar dari agama Islam. Tapi tetap saja, ya, orangnya mendapatkan dosa besar. Ya, ini adalah perkara yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, munculnya kebid'ahan ini tidak lain dikarenakan mereka tidak mau mengambil agama Islam ini dari para sahabat. Mereka tidak mau memahami agama Islam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Mereka berkreasi sendiri-sendiri sesuai dengan akal-akalan mereka. Mereka tinggalkan pemahaman para sahabat, akhirnya mereka pun sesat dan menyimpang dari pemahaman yang benar. Wa hadza kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Irbad bin Sariyah, al-hadits as-sahih alladhi huwa aslul azim fi sunnati wa fi tamassuki bima kana alaihi sahabah. Qala fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang mulia sekali, ya, dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah, yang mana hadisnya ada hadis yang sahih, yang mana dia merupakan suatu landasan yang besar di dalam sunnah mengikuti para sahabat ini. Dia merupakan pokok landasan ahlu sunnah wal jamaah yang mengharuskan mereka untuk rujuk kepada pemahaman para salaf, ya, rujuk kepada pemahaman para sahabat, yaitu hadis Nabi yang mulia SAW, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ir rasyidin, ya, berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ir rasyidin yang datang setelahku, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para sahabat tersebut, dan gigit dia dengan erat
Ya, gigit dia erat-erat dengan gigi geraham kalian, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kalian berhati-hati dengan perkara yang muhdats, perkara yang baru dalam agama ini. Karena sesungguhnya perkara yang baru tersebut itu adalah bid'ah. Ya, perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqullu bid'atin hiya dhalalah. Maka setiap kebid'ahan, jamaah memuliakan Allah tabaraka wa taala, adalah kesesatan. Walaisatil bid'ah ma huwa hasan ala istilahi syar'i lil bid'ati. Dan tidak ada bid'ah itu yang dia baik apabila kita tinjau dari sisi syariat. Dikarenakan bid'ah itu nanti ada, kata muallif rahimahullahu ta'ala anhu, karena nanti bid'ah itu ada yang namanya bid'ah secara lugawi, secara bahasa, dan bid'ah secara syariat. Adapun secara syariat, sepakat para ulama bid'ah itu semuanya sesat, menyimpang dari jalan kebenaran. Ya. Adapun dari sisi bahasa, ini nanti baru ada bid'ah-bid'ah yang diperbolehkan, kata muallif di sini. Dan bid'ah secara bahasa ini diambil dari kata bid'ah. Ya, bid'ah lugatan, bid'ah secara bahasa itu dari kata bid'ah. Artinya apa? Mengadakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 117, Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Yang mana Allah tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi ini, ya, tidak ada contoh sebelumnya. Ya, Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi, tidak nyontoh sesuatu, gitu kan? Tidak mencontoh apa yang ada sebelumnya. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, wa kullu ma ahdatsa bi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap, ya, bid'ah secara bahasa ini adalah bid'ah secara syariat adalah setiap perkara yang diadakan setelah masa Nabi. Ya, tadi udah kita katakan, kita sampaikan tentang apa-apa yang diadakan, ya, oleh manusia yang tidak pernah diadakan Nabi yang mulia SAW itu tadi terbagi menjadi 3 keadaan, kan? Tidak semuanya bid'ah yang tercela. Karena ada yang Rasul tidak kerjakan karena tidak ada pendorong, dan tidak dikerjakan oleh Rasul karena ada penghalang. Adapun makna bid'ah secara syariat adalah setiap perkara yang diada-adakan setelah masa Nabi, yang dia secara syariat tidak ada dalam istilah dalam istilah ini adalah bid'ah, dan tidak ada yang dikenal dengan bid'ah hasanah dalam syariat tersebut. Dan tidak ada bid'ah itu sesuatu yang terpuji, dan tidak ada dengannya seorang yang mengerjakan kebid'ahan kemudian dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Tidak ada ceritanya orang mengerjakan bid'ah ini dapat pahala, tidak ada. Bid'ah hakikiyah misalnya, saya sholat subuh cuma 2 rakaat, kan? Sholat subuh berapa rakaat sih? 2 rakaat. Saya sekarang lagi semangat beribadah, saya ingin kerjakan 10 rakaat. Kira-kira dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Walaupun dia semangat ngerjakan 10 rakaat, gitu kan? Ya. Sholat subuh kan ada, ya. Ini bid'ah idhofiyah, ya. Bid'ah hakikiyah misalnya, dia ingin mengadakan sholat poligami. Sholat poligami, ya. Ini bid'ah ya, ngada-ngada, ini tidak akan dapat pahala dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala.
Teman rasa ini saja ya untuk kesempatan kali ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada hari Rabu. Nah, bisa insyaallah. Anda tutup dulu Pak ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.